Bapak Ibu sekalian, seperti tadi saya katakan ya, kita udah sampai di pelajaran terakhir ini, ya. Pelajaran terakhir, pelajaran ke-20. Judul hari ini adalah memahami konstitusi gereja. Nah, di antara kita semua, saya rasa semua itu termasuk usia Akong Ama ya. Jadi ini sekedar untuk kita mengerti saja. Hmm, Mungkin tidak terlalu banyak pengaruhnya di dalam kehidupan saya, tapi bagaimanapun ini adalah pelajaran yang tetap harus kita pelajari bersama ya, sebagai bagian dari pengetahuan Alkitab. Oke, jadi konstitusi gereja itu berupa satu buku ya, berupa satu buku. Nah, itu isinya apa saja, itu biar kita mengerti garis besarnya. Saya akan coba sebutkan, lalu saya kasih sedikit penjelasan supaya kita mengerti saja ya. Nah, hari ini pelajarannya singkat. Jadi konstitusi gereja itu pertama-tama berisi pasal 1 nama gereja. Gereja kita Gereja Alkitab Presbyterian Protestan Indonesia. Kalau Mandarinnya Tu Sing Sen Jing Chang Lao Hui ya. Chang Lao Hui atau Gereja Presbyterian itu sesuatu yang sangat dikenal luas di dunia kekristenan. Lalu kita nambahkan satu Tu Sing Sen Jing. Jadi gereja yang gereja Presbyterian yang hanya berdasarkan Alkitab saja, itu tujuannya pakai nama Alkitab. Ya. Alamat kita ini di Objek Pak Katolik 6, objek doktrin itu dijelaskan di dalam konstitusi kita, lalu prinsip-prinsip pemerintahan. Nanti dibawa sedikit lebih detail lagi ya, pasal 6, itu prinsip dan praktek pemisahan Alkitabiah. Nah, prinsipnya kenapa harus pemisahan Alkitabiah? Karena pertama-tama kita memisahkan diri dari dosa sebagai pribadi. Saya tidak mau hidup dalam dosa. Bapak Ibu juga tidak mau hidup dalam dosa. Itu maksudnya pemisahan satu ya. Yang kedua, pemisahannya adalah level gereja. Level gereja itu maksudnya gereja kita itu tidak akan mau bekerja sama dalam bentuk apapun dengan gereja yang dalam prakteknya itu mereka tidak jelas-jelas terpisah dari dosa, tidak sepenuhnya berdasarkan Alkitab. Contohnya gereja-gereja yang ajarannya menurut kita tidak sesuai Alkitab. Maka kita tidak akan pernah mau bekerja sama dengan mereka, tidak akan mau mengundang pendeta mereka untuk khotbah ke gereja kita atau sebaliknya. Jadi memang gereja kita dalam hal memilih pengkhotbah itu sangat ketat. Itu sebabnya Bapak Ibu perhatikan ya, hanya orang-orang tertentu saja yang kita undang khotbah. Ya, di Batam kita juga terbatas mengundang orang berkhotbah. Pengkhotbah dari Singapura juga sangat kita batasi. Kita pilih, benar-benar kita pilah ya Bapak Ibu, yang sesuai saja yang kita undang. Lalu pemisahan tingkat berikutnya adalah jika ada yang jatuh ke dalam dosa. Nah, itu juga ada langkah-langkah yang diambil ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi praktik-praktik utama gereja. Berikutnya keanggotaan. Itu seseorang masuk anggota GAPI kalau dia pertama dia dibaptis di GAPI. Yang kedua kalau dia dibaptis di gereja lain lalu dia ikut pelajaran ini katekisasi ini, pengetahuan dasar Alkitab, lalu dia pindah ke anggotaan ke GAPI, maka dia menjadi anggota GAPI. Atau bisa juga dia baptis bayi entah di GAPI atau di gereja lain, lalu dewasa dia ikut pengukuhan iman, nah dia juga jadi anggota ya cabang. Nah, gereja kita saat ini tidak memiliki cabang, namun secara sinode kita ini ada beberapa sinode ya. Jadi yang menaungi gereja kita ini selain di Batam, Batam juga ada beberapa ya, GAPI. Lalu ada juga di Medan, ada lagi di Pontianak, ada lagi di Pontianak juga memiliki POSPI ya. Nah, Medan juga mempunyai POSPI seperti itu Bapak Ibu. Kita memang belum banyak di Indonesia. Lanjut. Nah, persekutuan gereja-gereja Alkitab Presbyterian itu dinaungi oleh sinode, Bapak Ibu. Jadi ada sinode yang menaungi. Satu organisasi besar yang menjadi payung dari semua GAPI-GAPI di Indonesia. Nah, 11 pemerintahan gereja. Pemerintahan gereja ini diperintah oleh Badan Penatua. Nanti di bawah ada penjelasannya. Badan Penatua, ingat ya, Badan Penatua. Sidang gereja. Ini kita
sidang ini mungkin maksudnya adalah kalau kita ada pemilihan majelis begitu ya. Nah, terus pemilihan umum di sidang gereja itu biasanya kita bukan hanya pilih majelis, kita juga pilih pendeta. Jadi yang dipilih di sidang gereja itu ada pendeta, penatua, dan diaken atau diakenes. Yang laki-laki kita sebut diaken, yang perempuan kita sebut diakenes, begitu. Lanjut ya. Nah, di gereja kita saat ini kita punya satu pendeta dan punya 3 diaken, 2 diakenes. Kita belum punya penatua selain pendeta. Pendeta itu levelnya penatua. Lanjut ya. Nah, jadi pendeta. Lalu penatua, tadi saya sudah sebut ya pendeta. Pendeta itu dipilih ulang setiap 3 tahun. Jadi kalau pendeta tak terpilih, dia akan keluar dari jabatan sebagai gembala sidang. Demikian juga penatua. Kalau tidak terpilih, dia juga tidak lagi menjabat di dalam majelis. Ya. Diaken dan diakenes tentu saja kalau masih terpilih, kalau tidak terpilih juga. Namun gereja kita ini menganut mayoritas sederhana. Asal ya 2/3 dari anggota hadir, itu sudah memenuhi quorum. Lalu maaf, mudah-mudahan saya tidak salah dengan angka ini. Kalau yang mayoritas sederhana saya yakin. Jadi contohnya quorum kita itu 100. Ya, contohnya quorum kita 100. Maka mayoritas sederhana adalah 51 suara dia sudah terpilih. Setengah ditambah 1 suara. 50% tambah 1 suara. Gitu ya. Terus Dewan Penatua. Dewan Penatua itu terdiri dari pendeta dan penatua. Saat ini kita diperbantu oleh penatua dari Singapura, Elder Cheng ya. Gereja kita sendiri belum punya penatua. Jadi di badan penatua itu dari dulu ya, dari awal berdiri itu pendeta kita dengan Elder Cheng sebagai diperbantukan ke sini. Kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Penatua itu kalau mau dirinci sangat banyak ya. Jadi penatua dan Dewan Penatua itu punya kekuasaan tertinggi ya, di atas dari majelis. Jadi Dewan Penatua ini punya hak veto. Jadi contohnya kalau ada hal yang sangat penting itu, nah Dewan Penatua tuh berhak diskusi lalu putuskan. Gitu. Nah pertemuan jemaat itu ini lebih kepada Singapura sih. Singapura itu pemerintahnya menganggap gereja itu kayak satu organisasi hukum. Jadi mereka punya kewajiban untuk mengadakan pertemuan teratur minimal 2 bulan sekali begitu ya. Pengawas keuangan audit ini Singapura ketat dalam hal ini ya. Dan kita terjemahkan buku ini dari Singapura. Terus peraturan perundangan pasal, nah mereka ada banyak hal seperti ini. Amandemen, interpretasi, larangan, disolusi. Disolusi itu maksudnya bubarkan gereja, ya. Oke. Ya. Jadi itu garis besarnya undang-undang konstitusi gereja ya, undang-undang gereja, biar kita tahu bahwa hal-hal ini diatur di dalam konstitusi gereja. Kalau ada yang tertarik bisa minta ke kantor gereja ya, kita akan printkan. Oke, nah tujuan konstitusi gereja itu adalah menyoroti posisi doktrin gereja dan administrasi gereja. Jadi kayak misalnya kalau kita dulu waktu kecil sekolah itu ada peraturan sekolah, demikian juga gereja ada peraturan gereja. Terus tujuannya apa konstitusi? Itu mau nyoroti kesatuan dan keharmonisan gereja supaya kesatuan terjaga, supaya keharmonisan terjaga. Jadi setiap anggota itu terikat untuk taat untuk meminimalkan kesalahpahaman. Itu tujuannya. Yang kedua juga peraturan ditulis supaya kalau terjadi sesuatu hal kita punya pedoman apa yang harus kita lakukan. Contohnya kalau ada konflik antara dua pihak, maka tujuan dari konstitusi ini menjaga supaya tidak terjadi keberpihakan, tidak membela satu pihak dan menindas ya, enggak lah, gereja enggak lakukan itu. Tapi maksudnya semuanya tertulis jelas supaya kalau ada konflik itu jelas. Ini sesuai undang-undang begitu ya. Keempat, tujuan mendirikan gereja memberitakan Injil. Nah ini yang paling penting, yang memberitakan Injil, mendidik jemaat, lalu ibadahnya yang benar dan pembelaan iman yang benar. Jadi pertama-tama beritakan Injil
Kita mau beritakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, buku saya mati. Sorry. Oke deh, gelap ya jadinya ya. Lalu mendidik jemaat. Mendidik jemaat itu, jadi kita tidak sekedar hanya tiap minggu datang ibadah, tapi di dalam semua firman Tuhan yang diberitakan itu ada seperti seolah-olah kurikulum yang disusunnya. Jadi topik-topik apa yang diperlukan supaya jemaat itu bertumbuh di dalam pengetahuan, bertumbuh di dalam iman. Ya. Nah, kebaktian sore hari kita itu Sunset Gospel Hour lebih banyak kepada topikal ya. Jadi banyak berupa topik-topik tertentu khusus yang menolong jemaat untuk lebih mengerti. Namun sayang tidak banyak yang hadir. Bapak Ibu kalau ada waktu hadir, setidaknya hadir online, dengarkan. Itu pelajaran-pelajaran yang sangat berguna untuk kita. Lalu ibadah yang benar, ya. Ibadah yang benar itu adalah benar menurut cara Tuhan, bukan benar menurut saya. Saya sukanya ibadah yang begini, saya sukanya ibadah yang begitu. Enggak begitu ya Bapak Ibu. Tetapi lebih kepada Tuhan mau kita menyembah Dia dengan cara yang bagaimana. Itu lebih penting Bapak Ibu sekalian. Oke. Lalu pembelaan iman. Kalau iman Kristen diserang, nah kita tahu cara bela. Kalau ada orang bilang, oh orang Kristen itu Tuhannya tiga. Oh kita tahu cara membela. Ya, itu maksudnya pembelaan iman. Nah, itu lewat kebaktian, lewat ibadah, lewat persekutuan kita dididik supaya kita tahu membela iman. Lanjut. Nah, batas konstitusi gereja. Kita kan bilang Alkitab otoritas tertinggi. Maka konstitusi itu posisi di bawah Alkitab. Kalau misalnya konstitusi itu ternyata menurut kita nggak sesuai dengan Alkitab, maka konstitusi yang fail, Alkitab yang kita tetap harus pegang. Itu maksudnya ya. Nah, pemisahan Alkitabiah tadi saya sudah sebut sepintas, ini tertulisnya ya. Inti dari seluruh doktrin ditemukan di dalam Alkitab demi menjaga kita hidup kudus. Pertama, secara pribadi kita pisahkan diri dari dosa. Kita jangan hidup di dalam dosa. Kalau kita sadar kita sudah jatuh ke dalam dosa, maka kita segera bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Yang kedua, sebagai gereja kita harus fundamental ya, tidak mau buka mimbar dengan gereja-gereja, tidak mau bekerja sama dengan gereja-gereja yang tidak sesuai Alkitab. Ya, contohnya yang mengajarkan kalau percaya Tuhan sehat dan kaya, itu sudah tidak sesuai dengan Alkitab. Tuhan tidak ajarkan hal itu. Justru Tuhan Yesus bilang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Jadi kalau yang bilang kalau percaya Tuhan Yesus sehat dan kaya itu sesat, Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga disiplin gereja. Kalau ada yang langgar peraturan, ada yang langgar firman Tuhan, maka ada konsekuensi yang harus dihadapi. Ada step-stepnya bagaimana kita menegur orang yang jatuh ke dalam dosa. Yang keempat, pisahkan diri dari doktrin yang salah. Bagaimana caranya? Kita harus terus belajar doktrin firman Tuhan, doktrin Alkitab. Belajar terus. Kalau kita nggak belajar terus, kita tidak tahu memisahkan yang benar dan yang salah, yang asli dan yang palsu. Jadi memang kita harus belajar supaya kita tahu yang benar. Yang terakhir, ini jelas ya, Bapak Ibu, tidak boleh menikah dengan non-Kristen. Tidak boleh menikah dengan non-Kristen. Jangan mau menikah dengan non-Kristen. Itu jelas melanggar firman Tuhan. Dan juga tidak kongsi bisnis dengan non-Kristen. Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa? Karena non-Kristen cara dia berbisnis itu beda. Itu beda. Ya. Nah, saya pernah ada salah satu keluarga yang mengajak saya tidak secara langsung tapi menawarkan ya untuk berbisnis. Tapi saya udah pikir enggak gitu. Kenapa? Karena cara kerja orang non-Kristen itu pasti berbeda dengan kita. Mereka bisa belok kiri, belok kanan, berkelip menghindari peraturan, tapi caranya nggak tentu benar. Jadi kita tidak berkongsi bisnis. Karena kongsi bisnis itu kayak mengikat diri dengan orang yang kita berkongsi itu ya. Dan nanti kalau ada perbedaan pandangan karena beda iman itu sulit. Ya. Jadi tidak usah menempatkan diri dalam situasi yang sulit, yang seharusnya tidak perlu itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, buat aku mama yang udah tua, mungkin hal ini tidak mengganggu kita lagi ya. Lanjut. Jadi, nah, saya udah bilang kan dari awal bahwa hari ini pelajarannya singkat, memang segini aja tentang konstitusi gereja. Namun, saya mau mengajukan pertanyaan yang saya paling suka tanyakan. Tidak seorang pun tahu kapan dan bagaimana dia meninggal. Nah, seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Saya mau lihat tangan ya. Saya mau lihat tangan.
Yang yakin pasti masuk surga. Yang yakin pasti masuk surga kalau meninggal hari ini. Saya lihat gak semua fokus. Ada yang fokus, ada yang nggak fokus. Ada yang bisa angkat tangan, ada yang tak bisa angkat tangan. Ada yang tak ngerti mungkin ya. Kita udah ulang-ulang. Nggak apa-apa, lanjut lagi. Lanjut lagi. Saya hari ini mau narik kesimpulan bersama kita. Itu aja. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, tak seorang pun tahu kapan dan bagaimana dia akan meninggal. Benar ya, tak seorang pun tahu. Kita seandainya, kita bicara seandainya. Kita orang Kristen nggak ada pantang-pantang bicara kematiannya. Kalau dulu ketika kita belum percaya Tuhan, kita takut sebut kematian. Sekarang kita nggak takut. Kenapa? Karena kalau mati kita tahu kemana kita pergi. Seandainya Anda meninggal dan Allah bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surgaku? Maka dulu saya sudah pernah tanya pertanyaan ini dan Pak Ruki sudah jawab dengan benar ya. Mengapa? Aku karena aku percaya pada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menggantikan dosa saya. Nah, jadi begitu ya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh percaya bahwa Dia adalah anak Allah, Dia datang ke dunia, Dia hidupnya sempurna, nggak ada dosa, lalu Dia mati di atas kayu salib, menggantikan dosa saya, menggantikan dosa Bapak Ibu sekalian. Lalu Dia dikuburkan, tapi Dia tidak sekedar mati dan dikuburkan, Dia bangkit pada hari ketiga. Setelah bangkit, Dia hidup bersama murid-murid 40 hari. Setelah itu ada 500 orang lebih yang menyaksikan dengan mata sendiri Dia terangkat ke surga. Dan sebelum Dia terangkat, Dia berjanji akan kembali menjemput kita. Dan Dia katakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dia pergi untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita, Bapak Ibu. Maka kita kalau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh menyesal atas dosa kita, maka dosa kita akan diampuni. Dan kita tidak akan lagi diperhitungkan dosa kita kepada kita. Dosa kita itu akan dianggap bersih, kita akan dianggap suci, dan kita akan boleh masuk ke surga. Ya, dulu waktu saya lama di gereja Katolik itu saya nggak mengerti doktrin ini. Saya perlu waktu untuk memahami bahwa darah Tuhan Yesus itu sudah menyucikan dosa saya, menghapuskan semua dosa saya. Jadi semua dosa saya, apapun yang pernah saya lakukan, sudah dihapus bersih dan saya, kapanpun saya tinggalkan dunia ini, saya boleh ke surga. Wah, itu berita sukacita buat saya, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita mau lihat makna baptisan. Ya, makna baptisan. 2 sakramen, Tuhan Yesus hanya memerintahkan 2 sakramen saja. Ya, ini yang sungguh-sungguh diperintahkan. Nah, di gereja Katolik itu mereka tambah sampai banyak sakramen. Tapi sesungguhnya yang benar-benar diperintahkan oleh Tuhan Yesus hanya 2, baptis dan perjamuan kudus. Ya, Tuhan Yesus ada perintahkan. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu perintah Tuhan. Perjamuan kudus juga Tuhan Yesus perintahkan. Lakukan ini untuk mengenang aku. Ya, jadi 2 sakramen saja. Dan baptisan adalah salah satu perintah Tuhan Yesus. Yang kedua, baptisan ini tidak menyelamatkan. Jadi jangan kira, kalau saya nggak dibaptis, saya nggak selamat. Nggak. Salah. Tidak demikian Bapak Ibu. Baptisan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan sesungguhnya adalah iman kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita sudah selamat. Baptisan itu hanya simbol, hanya lambang. Tapi penting nggak dibaptis? Penting Bapak Ibu, penting sekali. Baptisan itu tanda di luar. Jadi iman itu di dalam hati kan. Iman kelihatan nggak? Iman nggak kelihatan. Iman kepada Tuhan Yesus itu nggak kelihatan. Jadi bagaimana supaya iman itu kelihatan? Saya dibaptis. Saya dibaptis itu untuk menunjukkan kepada semua orang, baik teman di gereja, baik orang-orang di luar sana, baik keluarga saya, bahwa saya sungguh-sungguh sudah beriman di dalam hati. Saya beriman atau tidak, saya ngomong di mulut, tapi dalam hati tak kelihatan. Jadi saya baptis supaya menjadi kelihatan. Nih, saya Kristen. Itu maksudnya, Bapak Ibu ya. Nah, orang yang tidak memiliki iman, jangan dibaptis.
Jadi kalau kita ragu-ragu, percaya nggak ya sama Tuhan? Saya percaya nggak ya? Percaya atau tidak ya? Jangan dibaptis kalau kayak gitu. Jangan. Karena baptisan tidak menyelamatkan. Jangan kira baptis selalu tiket ke surga. Enggak, Bapak Ibu, enggak. Ya. Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang sungguh-sungguh beriman, jangan menunda-nunda dibaptis. Jangan pikir nanti dulu, gini dulu, gitu dulu. Enggak tentu ada nanti itu. Enggak tentu ada besok itu, Bapak Ibu. Kita tidak pernah yakin bahwa malam ini saya tidur, besok saya masih bangun. Saya juga tidak pernah yakin. Karena kita tidak tahu apa yang bisa terjadi di dalam hidup ini. Ya, oke. Nah, jadi apakah ada di antara kita? Apakah ada yang sesungguhnya sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus namun belum dibaptis? Nah, kita jawab sendiri di dalam hati ya. Kalau ada, mari kita baca ayat ini. Setiap orang, mari kita baca sama-sama. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Mengaku Tuhan di depan manusia itu maksudnya menyerahkan diri dibaptis ya. Oke? Kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita serahkan diri dibaptis. Roma 10 ayat 32. Sebaliknya, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jadi jangan sampai kita disangkal Tuhan. Kalau kita memang sungguh sudah percaya, sungguh-sungguh sudah terima Tuhan di dalam hati, jangan pedulikan apa kata manusia. Nanti saya ditertawakan ini, nanti saya dibilang begini. Semua manusia itu tak ada yang penting. Tuhan nomor satu penting. Lebih baik kita di pihak Tuhan, lebih tepat lagi, lebih baik Tuhan di pihak kita. Siapapun melawan kita, asal Tuhan di pihak kita, kita pasti menang. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Asu, AI, Akong, Ama, kalau ada yang belum percaya belum dibaptis tapi sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan, maka ambil keputusan, manfaatkan momen Desember ini, Natal kita dibaptis. Ya, Lause Derma silakan follow up ya Lause. Oke, jadi saya mau boleh kita berdoa sebelum saya ini ya akhiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Mengajarkan berbagai sisi konstitusi. Walaupun kami banyak hal tidak sepenuhnya memahami, namun Tuhan kami tahu satu hal, bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kami di surga. Dan kami yang sungguh-sungguh sudah percaya kepadamu Tuhan, ajar kami untuk tidak malu mengakui Engkau di depan manusia. Kami mau serahkan hidup kami hari ini dan seterusnya kepada Tuhan, mengikut Tuhan seumur hidup kami, sampai kami bertemu Tuhan, muka dengan muka di surga. Kami serahkan setiap kami, kiranya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, makasih. Tuhan memberkati.